Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Nikmat Allah itu sangat banyak, tidak terhitung dan tidak terhingga. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengabadikan di dalam Al-Quran, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka semuanya itu datang dari Allah. Di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan pada seorang hamba yaitu nikmat tidur. Rasul Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa min rahmatihi, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar, dan karena rahmatnya lah yang menjadikan untuk kalian laila wan nahar, malam dan siang, litaskunu fi, untuk beristirahat dalamnya, walibtagu min fadlihi, dan untuk mencari karunia-Nya di siang hari, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kita mengetahui bahwasanya, ya, istirahat itu sangat penting bagi kebangkitan atau kembalinya tubuh kita dalam kondisi bugar. Terlebih lagi jika di pagi atau siang harinya kita mencari masyiyah, penghidupan, ya. Kita mencari masyiyah, penghidupan, maka tubuh ini membutuhkan yang namanya istirahat. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan malam untuk kita beristirahat dalamnya, ya. Agar untuk apa? Libatagu min fadlihi, agar di siang harinya kita mencari karunia dari Allah Jalla Jalal. Dan salah satu tujuan terbesar, ya, dari Allah Azza wa Jalla menjadikan tidur untuk istirahat adalah agar ketika kita bangun, kita dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Contohnya adalah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ya, sholat subuh secara berjamaah. Lalu timbul pertanyaan, ada apa dengan sholat subuh? Ya, ada apa dengan sholat subuh? Dan apa saja kan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, terutama di masjid-masjid Allah Jalla Jalaluh. Baitun min buyutillah, dari rumah Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh itu diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, ya, pahala seperti orang, ya, atau seperti ia sholat sepanjang malam. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis Nabi SAW, man shalla isya'a fi jama'ah, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Wa man shalla subha fil jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shalla laila kullahu, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat sepanjang malam.
Qiyamul Lail ini adalah ibadah yang agung, pendekatan diri yang paling mulia, sunnah nabawiyah, madrasah imaniyah, dan khulwah kepada Rabbul Bariyah. Bahkan keutamaan menghadiri sholat subuh secara berjamaah lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan sholat sepanjang malam. Suatu ketika ya, Abu Bakar bin Hasman rahimahullah, dia terluput dari melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa kehilangan. Lalu keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi ke pasar. Beliau pergi ke pasar, dan pasar berdekatan dengan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rumah Abu Bakar bin Hasman ini ya, berdekatan dengan pasar dan masjid. Lalu bertemulah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Asy-Syifa, yaitu ibunya Abu Bakar bin Hasman. Lalu ia pun mengatakan, sungguh ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku kehilangan Abu Bakar bin Hasman dalam sholat subuh. Lalu Asy-Syifa mengatakan, sungguh tadi malam ya, Abu Bakar bin Hasman melaksanakan sholat sepanjang malam. Lalu matanya terlelap hingga ia ketinggalan dalam melaksanakan sholat subuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku menghadiri sholat subuh secara berjamaah lebih aku sukai daripada aku sholat sepanjang malam. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak menerima ya, alasan dalam meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Padahal ketika kita melihat ya, bahwasanya Abu Bakar bin Hasman ini ia menghabiskan malamnya ya, dalam keadaan melaksanakan sholat, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Tetapi alasan ini pun ya, tidak dibenarkan oleh Al-Faruq ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana lagi dengan kita yang menghabiskan malam-malam kita dengan begadang, menonton TV, bermain handphone dan sebagainya? Ini lebih dilarang lagi. Tayyib. Yang kedua adalah apa saja yang diperoleh dari orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah adalah ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masaina fi dhullami ila masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di bawah kegelapan menuju masjid-masjid. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang disebut sebagai masyaih di sini menurut para ulama adalah yaitu orang-orang yang berjalan ke masjid dan yang senantiasa membiasakannya, bukan orang yang sekedar berjalan atau orang yang satu kali atau dua kali berjalan. Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Bukankah Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik. Maka jika seorang ingin melaksanakan, ingin mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, maka dengan menghadiri ya, senantiasa membiasakan dirinya melangkahkan ya, kakinya menuju rumah-rumah Allah Azza wa Jalla
di kegelapan malam, terutama di sholat subuh. Tayyib. Yang ketiga adalah yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, cuma waktu juga yang membatasi kami. Kami juga punya ya kesibukan tersendiri. Terakhir adalah insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya di video berikutnya. Yang ketiga adalah mendapatkan persaksian para malaikat. Orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah akan mendapatkan persaksian dari para malaikat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum." Datang kepada kalian malaikatu bil lail wa malaikatu bin nahar. Malaikat malam, ya, malaikat siang dan malaikat malam. Wa yajtama'una fi sholati subhi wal asr. Yang mereka ini berkumpul di dalam salat subuh dan salat asar. Ya. Fayakhrujul ladzina batu fikum. Kemudian setelah itu mereka berkumpul, mereka naik menuju Allah Azza wa Jalla. Saling bergantian, lalu mereka naik menuju Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, fayaquluna, kemudian ya, Allah berfirman kepada para malaikat ini. Ya, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla mengetahui, ya, Allah sebenarnya mengetahui, tapi Allah ingin mengambil persaksian para malaikatnya. Ya, Allah mengetahui ghaibas samawati wal ard, apa yang gaib, ya, apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Tapi Allah bertanya kepada para malaikatnya untuk apa? Bukan karena Allah tidak tahu, akan tetapi Allah ingin mengambil persaksian dari para malaikatnya. Allah pun bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, kemudian para malaikat mengatakan, "Taraknahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datangi pula mereka dalam keadaan mereka salat. Perhatikan, malaikat ya, yang suci, malaikat kiraman katibin, yang dikatakan di sisi Allah Azza wa Jalla menjadi saksi bagi kalian yang senantiasa melaksanakan dua salat ini, yaitu salat subuh dan salat asar. Malaikat ya, yang senantiasa yang menjadi saksi bainaka anta wa bainallah, antara anda dengan antara Allah, yang memperantarai antara anda dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang luput ya, dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya bagi orang-orang ya, yang diberikan pemikiran, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla akal, hendaknya mereka mengutamakan ya, kehidupan negeri akhirat, dan mereka senantiasa berlomba-lomba dalam ketaatan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan senantiasa memperhatikan sholatnya, terutama sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufiknya, ya, Allahu yahdik, dan Allah Azza wa Jalla ya, berkahi setiap langkah-langkah kita ya, dalam beribadah kepadanya. Wa'budullaha hatta ya'til yakin, dan sembahlah Allah sampai datang kepada kalian yang diyakini. Apa itu yang diyakini? Menurut mufassir adalah al-maut, yaitu kematian. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Allah menguatkan kita dalam menjalankan perintahnya, terutama menjalankan perintah salat. Perintah salat, pertama salat ya bardai, ya, salat subuh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla
senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Dan kita juga minta kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan. Karena siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terutamanya kepada diri saya pribadi, dan menjadi pemberat amal timbangan kita di yaumul mizan kelak. Barakallahu fikum, syukran katsiran ala ihtimamikum wa musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.